Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut ke part 2 artikel analisis. Part 1 kita udah bahas tentang main idea dan sebelum-sebelumnya. Sekarang part 2 kita akan bahas conclusion. Kalau di assignment sebelumnya, tugas sebelumnya, aku masukin ini semua, purpose, tone, intended audience ke bawah conclusion. Kenapa? Dosennya bilang gitu. Bang, komunikasi sama dosen di mata kuliah itu, academic writing, itu emang harus benar-benar dijaga. Oke, apa itu purpose? Purpose itu tujuan paper, penulisan jurnal itu. Ini penting, bahkan untuk semua penulisan jurnal, itu tujuannya kita harus tahu. Walaupun kita cuma nge-review, kita harus tahu tujuannya apa. Yang pertama, ini, to elaborate the issue of family violence raised during COVID-19. Jadi, yang pertama, aku ngomong kenapa tujuannya untuk mengelaborasi masalah tentang family violence yang meningkat karena COVID-19. Karena di artikel itu jelasin bahwa masalah terus terjadi yang berkaitan dengan family violence masa COVID-19. Terus habis itu yang kedua, mereka juga mengasih suggestion, saran untuk kedepannya gimana. Makanya aku juga nulis to provide solution. Biasanya kalau objektif atau purpose atau goal dari jurnal itu kalimatnya kayak gini, to elaborate, to provide, atau to examine, atau to explain, atau pokoknya kayak gitu. Oke, kalau bahasa Indonesia ya berarti untuk mengelaborasi, untuk menyediakan, untuk menyarankan, untuk menganalisa, itu template-nya. Yang kedua, tone. Tone itu apa? Tone itu adalah ketika kamu baca artikel itu, baca jurnal itu, kira-kira penulis jurnal itu rasanya gimana sih? Nah, ini ada websitenya, nanti mungkin aku bisa share kapan-kapan tentang tone. Nah, jadi aku milih 3 ini karena jurnalnya itu mengambangkan 3 hal ini. Concern tuh dia tuh apa ya, kayak kepikiran, kayak khawatir gitu. Soalnya jurnalnya itu ngomong kalau sangat mengkhawatirkan sekarang bahwa COVID-19 itu bisa menciptakan family violence yang tambah tinggi angkanya dan korban-korban semakin tertekan. Nah, habis itu Anisi itu dia merasa kayak waktu jelasin, oh ini sesuatu yang susah, yang challenging. Itu nanti di website ada, nanti aku bakal kasih di komen mungkin ya gitu. Terus ada intended audience. Intended audience itu, ini tuh paper untuk siapa sih? Dia tuh nulis untuk siapa sih? Yang pertama, society. Society itu ya untuk masyarakat luas, kayak gitu. Yang kedua, komunitas. Kenapa society? Ketika society tahu bahwa banyak kasus family violence, maka society itu bakal sadar dan dia akan semakin uh, beraksi kalau misalnya di sekitar rumahnya atau lingkungannya itu ada family violence. Community ini sebenarnya mirip sih dengan society, paraphrase saja. Cuman community ini kayak lebih terorganisasi, kayak organisasi gitu, government, pemerintah. Ya biar pemerintah semakin sadar dan ada tindak lanjut. Oke, overall analysis itu summary. Itu adalah ringkasan dari semuanya. Oke, tapi jangan kasih ide kita, jangan kasih pandangan kita. Kapan kita kasih komen kita, pandangan kita di sini, justification of opinion. Nah, ini. Nah, ini justification of opinion. Oke, domestic violence. Ini pandangan kita semua. Pandangan kita terhadap ini. Oke ya. Terus habis itu langsung jadi. Apa yang aku tulis semester lalu? Nah, yang pertama aku nulis tujuan dulu. The article aims to, ini tujuannya tadi, sama kan? Tinggal kupas. BTW ini tujuannya aku nggak kupas di artikel ya, aku nyari sendiri sih ini. Soalnya kadang-kadang beberapa artikel tuh tujuannya tuh tersirat, tujuan penelitiannya nggak ditulis secara gamblang gitu, kita harus mikir-mikir dulu. Terus habis itu ini intended audience, societies, non-governmental, government, ada intended audience. Jelas ya. Nah, kenapa ini jadi intended audience, which they could benefit from this research using the data to understand apa ini related to family violence.
Gitulah jelasin. Oke, terus ada juga kita harus menjelaskan stance. Stance itu apa? Posisi. Kira-kira penulisnya tuh posisinya gimana sih? Kayak misalnya kalau ada paper yang dia mendukung government, berarti posisinya stands to support the government. Kalau enggak, ya stands to oppose the government. Kayak gitu sih, jurnal. Ini juga, ini stands with a deep concern about increasing. Jadi stance-nya dia adalah dia menunjukkan concern yang dalam. Karena family finance selalu naik. Dan risikonya juga naik masa pandemi. Terus habis itu ada tone. Oke kan, ini tone-nya. Mau agak beda sih dari yang aku tulis di template, tapi mirip-mirip lah. Soalnya kita harus menyesuaikan apa yang di template sama yang jadi tulisan laporan kayak gini. Terus selanjutnya ini penjelasan juga. Oh iya, habis itu ada juga ini kekuatan sama kelemahan artikel. Oke. Pertama aku nulis ini sebagai kekuatan artikel. Habis itu ini kelemahan artikel. Biasanya kata-katanya itu aja sih yang aku lihat, kayak the main ideas is a bit blurry, nggak jelas, kabur, beberapa poinnya overlap. Terus habis itu sarannya biar gimana sih untuk menghadapi weakness ini, the readers perlu membaca lebih teliti dan observasi lebih dalam, kayak gitu sih. Oke. Oh ya, aku mau minta maaf karena ternyata conclusion itu benar di sini. Ternyata aku nggak masukin. Ya maaf, agak lupa gitu. Tapi yang penting pahamlah frameworknya gimana. In conclusion itu aku isinya suggestion yang artikel punya. Habis itu juga ini encourage, habis itu menolong apa, kayak gitu sih isinya. Terus aku nulis ini di mana sih, coba ya kita lihat ya. Ini during the social distancing period, ini aku agak lupa sih aku naruhnya di mana. Coba kita Ctrl F. Oh, ternyata sudah aku paraphrase. Bukan di situ lagi. Beberapa udah aku paraphrase sih. Soalnya aku cocokin ke kalimatnya, nggak semuanya sama di sini. Nah, ini kan kelihatan tadi the article helps people. Kita juga ada di bawah the article helps people. Mana nih? Oke ya. Jadi kalau dalam assignment ini conclusion isinya 2 tadi. Berarti ini yang ada tujuan, habis itu ada strength and weakness, ada tone, itu satu paragraf sendiri. Berarti ini nggak di sini. Aku minta maaf karena aku lupa juga. Oke, jadi intinya kayak gitu. Oke, jadi setelah main ID 3 selesai, ini kan main ID 3 selesai. Nah, habis itu ini tujuannya, bla 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 semuanya tadi, baru masuk ke conclusion dengan tulisan in conclusion. Ini jangan lupa, atau to sum up, kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di komen. Terus kalau ada yang kurang jelas atau ada feedback, di komen aja nanti. Insya Allah bisa aku balas dan kita bisa diskusi bareng-bareng. Thank you very much. Assalamualaikum.